Halo brother, dimanapun kalian berada, semoga baik-baik saja, sehat dan banyak rezekinya. Kali ini kita akan membahas alur cerita dari sebuah film yang mengisahkan seorang pendekar berilmu tinggi murka menjelajahi dunia persilatan mencari istrinya yang dibawa oleh jenderal kejam dengan pengawalan tingkat tinggi daripada pendekar sakti. Tidak usah berlama-lama lagi, kita masuk ke alur ceritanya. 明朝永乐年间，当国家有难之际，便铸造天机宝库，天下第一商沈世杰。 Kisah berawal pada zaman kerajaan dinasti Ming. Orang terkaya nomor satu di dunia bernama Shen Xinji telah membuat gudang harta karun sebelum kematiannya. Namun tanpa diduga, putrinya yang bernama Yuxin dibawa oleh jenderal kerajaan Haili bernama Jenderal Haman. Shen Xinji mengutus seorang pendekar berilmu tinggi bernama Duan Ziyi yang merupakan suami Yuxin sendiri untuk menebusnya yang ditukar dengan Giok Xuanling, yaitu kunci untuk membuka gudang harta karun tersebut. Tak ditunda lagi, Ziyi dengan ditemani saudaranya bernama Yu Cheng melintasi gunung pasir Beipeng. Namun di tengah perjalanan saat mereka bertemu dengan Zhao sahabat Yu Cheng yang akan membantu mencari keberadaan Yuxin, tiba-tiba akhirnya mereka berdua berhasil mengalahkan para pendekar. Namun Zhao terluka parah dan sebelum tewas dia berpesan untuk mencari seorang gadis bermata biru yang akan menjadi petunjuk mereka berdua. Mereka pun melanjutkan lagi perjalanannya hingga tiba di perbatasan kota Weimo. Terlihat seorang gadis pemilik penginapan bernama Ruyu dikelilingi para pendekar yang sedang berpesta. Namun saat Ziyi dan Yu Cheng muncul dengan seketika suasana menjadi hening tak bersuara.2间上房。这地盘是我的，以后就甭来我这吃喝了。心里要是没点攒量，人也是我的。 Setelah memesan penginapan Oyo, Ruyu menghampiri mereka berdua dan menyapanya. Dan ternyata Ruyu mengetahui jenis pedang yang dibawa Ziyi, yaitu pedang Duanjian. 段家剑，看来二位是远道而来，多久啊？明日一早便走，游历山川。我去看看酒菜好了没？进城后有何打算？ 明日我们进城后，应该不会对雨欣怎么样。他没拿到玄灵玉之前，先谈虚实，再见激情时。 Di markas militer terlihat Haman ditemani oleh Yuxin. Tak lama muncul petugas membawa dua orang yang dianggap pengkhianat. Mereka pun menghabisinya. Haman akan membebaskan Yuxin jika sudah menerima Giok Xuanling. 来到什么？给我砍了！是。雨欣，你就不怕？将军处理军务雷厉风行。自然会让你走。我拿到了玄灵玉，你只要乖乖听话。说到做到。 Kembali ke penginapan Oyo, terlihat Ruyu menugaskan anak buahnya untuk mengawasi mereka berdua karena tak jelas asal-usulnya. Dan tak lama mereka pun diserang. Pertempuran seketika berhenti, munculnya seorang pendekar bernama Xiaoyu. Dia pura-pura menjadi petugas mencari penjahat besar yang sontak saja membuat mereka semua ketakutan dan kabur. 劫杀抢掠20户，我只杀悬赏之人，还有奸淫掳掠30口的柴。这儿倒还有几张，里面还有没有你呢？ Ternyata Xiaoyu adalah adik Ruyu. Ziyi pun mengajak Ruyu untuk berbincang. Dia meminta bantuan untuk memasuki kota Weimo yang dijaga ketat oleh pasukan Jenderal Haman. Setelah disepakati dengan harga yang tinggi, akhirnya Ruyu mengantar mereka melalui jalan rahasia yang akan dipandu oleh Xiaoyu. 这密道错综复杂，
我舍妹对赤魔城比较熟悉，可以为二位引路。这就是数十年前大明与哈烈交。当年两国交战，百姓为了避难，这次来赤魔城，是为了一个女人吧？多谢姑娘出手相助。 Setelah menempuh perjalanan gelap seperti terlilit pinjol dan judol, akhirnya mereka pun tiba di kota Weimo. Xiaoyu pun memberikan pakaian untuk menyamar di kota, dan mereka pun menyusun rencana untuk menemukan Yuxin dengan berpencar dan akan berkumpul kembali pada malam hari. 雨欣一定不在他的府上，颇有心机。这哈曼诡计多端，分头行动，必定就会找到他的老巢。亥时，我们回到这里会合。 Xiaoyu dan Xi memasuki kota dan singgah di warteg Ceemun. Xi melihat banyak mata-mata berkeliaran, dan tak lama pasukan Jenderal Haman muncul. Salah satu petingginya yang bernama Iblis Timur melihat keberadaan Xi Yi, dan saat akan menghampirinya, anak kecil pemilik warteg muncul. Dia pun meninggalkan tempat tersebut. Setelah pergi, mereka pun bergegas mengikuti pasukan tersebut memasuki sebuah bangunan, yang ternyata Iblis Timur telah menyiapkan sebuah jebakan. Dan saat akan memasukinya, mereka dihadang seorang gadis teman lamanya bernama Li Wei. 里面有trận。这是我的一位故人。 Iblis Timur kecewa karena rencananya gagal. Dia pun memerintahkan pasukannya untuk mencari Xi Yi. Sementara Yu Cheng yang sedang berjalan sendiri mencoba menghindar dari pasukan Haman. Dan tak lama Yu Cheng pun memasuki warteg. Dia terkejut melihat anak pemilik warteg bermata biru seperti yang dikatakan oleh Zhao. Yu Cheng pun mengatakan kode rahasianya. 荒侠客路，关外雁行渡。 你们需尽快去营救，他多半是被关在那里。交的秘密据点中有一地牢。 Iblis Timur menginfokan kepada rekannya bernama Xiao Pei mencurigai adanya mata-mata di antara petinggi mereka karena tak mungkin Xi Yi terlepas dari jebakannya jika tak ada yang memberitahunya. 我怀疑我们当众还是给他们跑了。你觉得？ Li Wei membawa mereka berdua ke suatu tempat. Dia memberikan denah kota Weimo yang dirancangnya secara diam-diam selama 1 tahun. Yang kemungkinan Yuxin berada di salah satu kediaman Haman. Dan tiba-tiba Iblis Timur muncul mengetuk pintu. 你们从后门走。这么晚才开门，你怎么会有这个？是你告的密吧？ Malam harinya, mereka pun berkumpul kembali. Yu Cheng mengatakan bahwa si gadis bermata biru menginfokan bahwa Yuxin berada di ruang tahanan selatan kota. Namun Xi Yi lebih mempercayai yang diinfokan oleh Li Wei. 他们在这城中有几处私宅，据华满月提供的地图显示， 但我还是相信张某的为人。 我前去打探清楚。今天晚上， Jenderal Haman ngamuk karena Giok Xuanling belum juga datang untuk ditukar. Jika tak muncul juga, maka besok Yuxin akan dihabisi. Haman berambisi ingin mendapatkan harta karun, ternyata ingin menjadi penguasa kerajaan Heili. 我就把单雨欣砍了，看他段时一到底来不来？还不来？此时我们需要更沉的助气，那位可马上就到。本将马上就要集齐4块玄灵玉两点亮，自己该当如何？马首是瞻。 Xi Yi mulai mencari keberadaan Yuxin dengan menyelinap ke salah satu markas pasukan Haman. Dia mengikuti seorang gadis yang akan mengantarkan makanan yang diduga untuk Yuxin. Salah satu jenderal besar kerajaan Heili bernama Luo Kexin kedatangan seseorang yang ingin menemuinya dengan memberikan sebuah cincin sebagai tanda. Yang ternyata Xiaoyu pernah menolongnya saat pertempuran besar kerajaan Heili dan dinasti Ming. Kexin memberikan cincin sebagai balas budi jika membutuhkan pertolongannya suatu hari nanti. Dan kini Xiaoyu membutuhkan bantuannya. Tak lama mereka pun menemui Luo dengan disambut baik dan mengatakan 陆 tujuannya. 将军，好久不见，好久不见，你呢？都在忙什么？来此地办些要事。说吧，遇上什么麻烦了？我们想知道沈小姐的藏身之处。略有耳闻，今夜子时，阴渡峡一聚，我派人去查。好。 Mereka bertiga dipanggil menemui Ruyu, dan mereka terkejut saat Ruyu mengatakan bahwa si bocil bermata biru ternyata mata-mata Haman yang sengaja akan menjebak mereka semua. Xi Yi telah berusaha mendatangi beberapa tempat namun tak menemukan Yuxin. Xiaoyu pun menginfokan bahwa Jenderal Luo akan membantu. 此人是汉满的暗桩，你差点上了他的当。方才我去了哈满的，都没有发现雨欣的下落。我们得好好想一想。他应该可以助我们一臂之力。今晚子时在阴渡峡碰头，我们跟骆将军商量好了。骆将军。 该怎么行动？可是哈烈武将之一的洛可欣，段兄，
到家跟我去一趟。 Yusin yang masih dikurung didatangi oleh petinggi Haman, namun tiba-tiba Yusin mengancamnya untuk membawanya keluar. Pasukan Haman pun tak bisa berbuat apa-apa melihat atasannya terancam. 退下，都退下！你能逃得出这茫茫沙漠吗？你就会死在这荒漠中。少废话！ Yu Cheng memutuskan untuk keluar dari persembunyian akan mencari Yusin meski sempat dilarang oleh Ruyu karena sangat berbahaya. Dan benar saja setelah keluar pasukan Haman muncul. 抓住他！站住！什么人？ Xiaoyu dan Xi Yi menemui Jenderal Luo di tengah gurun pasir. Luo memutuskan akan membantu mereka. Yang ternyata Luo sudah lama ingin menyingkirkan Haman yang berambisi ingin merebut kerajaan Heili. Namun dia tak berdaya karena pasukan Haman jauh lebih kuat. Luo pun memberikan peta tempat di mana Yusin dikurung. 这位是你就是段十一吧？于公于私我都会帮你们，以保全国本。你们找我，是为了沈大小姐。哈满觊觎天机宝库已久，妄想有朝一日夺取宝库，一直暗中和中原勾结。沈姑娘被官位，你们要多加小心。多谢罗将军。我帮你们就是帮我自己。 Yu Cheng yang masih mencari keberadaan Yusin tiba-tiba muncul dua pendekar petinggi Haman. Ruyu yang tak sengaja melihat pertarungan mereka terkejut melihat Yu Cheng dihabisi iblis timur. Dia pun bergegas pergi. Sementara Haman sedang membujuk Yusin agar segera mendapatkan kuncinya. Dia sangat berambisi ingin menjadi penguasa kerajaan. 国君才几岁呀、这么多兵马，真的只是为了起兵谋说操持国事，就连拉屎撒尿头都……那我就不同了，我才是君王最好的人选。为民我赴汤蹈火，为国我殚精竭虑，我满怀雄才大略。 大言不惭！你应该本本分分地效忠你的君王。如此不堪。 Keesokan harinya, Ruyu menginfokan kepada Xi Yi dan Xiaoyu bahwa Yu Cheng telah tewas dihabisi iblis timur. Sontak saja membuat Xi Yi terkejut dan 宇 murka. 恒他出事了，玉衡他怎么了？他已经被东魔所杀。 畜生，定当手刃了那帮贼人！ 你不必过于自责，人都有各自的命数。段兄，节哀顺变。 Tak ditunda lagi, malam harinya Xi Yi menyerang markas militer Haman sendirian. Sesuai informasi yang didapatkan dari Jenderal Luo bahwa Yusin sedang dikurung di sana. Setelah lama mencari, akhirnya Xi Yi menemukan Yusin yang sedang dilecehkan oleh iblis timur. Tak butuh waktu lama, Xi Yi pun menghabisinya, dan akhirnya dia berhasil menemukan istrinya. Namun saat akan keluar gerbang, tiba-tiba Jenderal Haman dan pasukannya muncul. Saat akan diserang, Xi Yi mengatakan bahwa hanya dialah yang mengetahui keberadaan harta karunnya. Xi Yi akan memberitahu jika Haman memberikan 30% dari semua hartanya. 逃兵过来！你让我怎么办？不想交人，又不想交东西。只有我知道宝库位置的，但是你得分我30%，我会带你找到宝库，再也不过问江湖事实。完事之后， Keesokan harinya, mereka pun mulai perjalanannya. Haman mengutus petingginya bernama Yutian untuk menemani dan mengawasi Xi Yi menuju lokasi harta karun. Di tengah perjalanan, terlihat Xiaoyu sudah berada di atas bukit, yang ternyata sudah direncanakan oleh Xi Yi sebelumnya.
Dua pendekar menginfokan kepada jenderal bahwa dia gagal menjalankan misinya. Sang jenderal hanya tertawa karena dia sudah menduganya. Haman pun membuat rencana baru dengan mendatangkan seorang pendekar sakti bernama Sentian. 是他，贵客到了。办得怎么样了？还尚未可知，都在我的计划之中。 Malam harinya, Sentian mendatangi dan membujuk Yutian untuk menjadi bagian dari rencananya dengan imbalan yang sangat besar dan jabatan yang tinggi. Tak berpikir lama, Yutian pun bersedia menjadi bawahannya yang otomatis akan mengkhianati Haman. 他们想独占宝库，你有听从大人吩咐。好，就是你的。只要这事成了，谢大人。 Setelah menyusun rencana, Sintian dan Yutian mendatangi Haman. Mereka bersiasat memohon izin untuk mendampingi Haman dan akan membantunya sampai menjadi kaisar. Saat sedang makan, Haman memutuskan bahwa besok saatnya untuk mencari keberadaan harta karun. Sintian pun membuat siasat lagi dengan mengatakan bahwa di dalam gudang harta karun penuh dengan jebakan yang hanya bisa diselesaikan oleh rahasia yang terkandung dalam 4 giok Xuanling. Dan Sintian meminta Haman untuk mengeluarkan 4 giok tersebut agar terungkap misterinya. Sementara di luar gerbang, pasukan Haman dikejutkan dengan kemunculan Jenderal Luo beserta pasukannya, yang ternyata Luo dan Sintian telah bekerja sama sebelumnya. 骆将军，就交给你了。动手！ 自此以后，愿鞍前马后追随大。 Setelah berhasil menghabisi Jenderal Haman, mereka pun mulai perjalanannya menuju lokasi harta karun. Begitu juga dengan Siyi dan dua rekannya mulai bergerak. Sementara Sintian dan dua petingginya sudah mendekati lokasi. Namun mereka harus berhasil melewati formasi Qianxi yang mematikan. 我前去破阵，你们在此等候。天劫如鼓，风九传，来往复去九回旋，以为金六，破天堑，以为金七。 名斩，穿尽头。 Akhirnya Sintian dan dua petingginya berhasil melewati formasi Qianxi. Dia pun bergegas memasukkan 4 giok Xuanling sebagai kuncinya. Dan akhirnya... 镇四海。 恭喜大人，大事已成。 Sintian sangat senang melihat harta karun dengan jumlah yang sangat besar. Tak lama lagi dia akan menjadi penguasa. Namun tiba-tiba Siyi dan dua rekannya muncul. Akhirnya Yutian berhasil dilumpuhkan. Mereka berdua menghampiri Siyi yang masih berbincang dengan Sintian. Yang ternyata Sintian masih kerabat Shen Shiji, namun karena ambisi dan keserakahan, dia mengkhianati semuanya. Dan akhirnya... Siyi tak mampu menandingi kesaktian Sintian, dan saat akan dihabisi, tiba-tiba Xiao Pai muncul membantunya. Sintian akhirnya kalah oleh mereka berdua, sementara Xiao Yu masih menghadapi satu pendekar yang tersisa, petinggi Sintian.
Dan akhirnya mereka berhasil menghabisi penjahat terbesar yang akan mengancam kedamaian dunia. Xu Yi memberikan 2 kunci giok untuk dijaga oleh Xiaoyu dan Ruyu, sementara yang 2 lagi dipegang olehnya. Xu Yi akan menjalani kehidupan sederhana bersama istrinya tanpa diketahui oleh dunia persilatan. Dan akhirnya mereka bertiga pamitan kepada Ruyu dan Xiaoyu. Dan kisah film pun berakhir. 知了这一次，还会有下一次。我的剑再快，永远都是这样，也阻止不了人的贪欲。这2块玄灵玉，带给燕子霄。 接下来你有何打算？喜欢这里，出关，保重。保重。